Oke, kita lanjut materinya. Tanggal 3 Mei hari ini 2025, gue akan coba membahas terkait framework yang gue pakai ya. Frameworknya sebenarnya cukup sederhana dan menurut gue ini cukup powerful buat teman-teman bisa aplikasikan. Dan gue sendiri pakai framework ini untuk kegiatan bisnis yang gue jalankan hari ini. Dan framework ini gue dapat dari Mas Aditya Kristanto, pemilik dari Pakar. Jadi Pakar termasuk salah satu e-course yang gue beli juga. Dan menurut gue isinya sangat bagus. Mas Aditya Kristanto sangat aplikatif dan analisisnya sangat mendalam. Jadi menurut gue kalau lu mau beli bukunya atau lu mau join kelasnya itu sangat worth it dari gue ya. Dan ini nggak ada endorse ya. Apa aja yang dijelaskan sama Mas Aditya Kristanto? Oke, kita bahas ya. Nah, jadi kalau menurut framework ini dari Mas Aditya ini ya, jadi ada 3 persiapan penting yang perlu kita kemudian siapkan. Yang pertama itu sudah pasti tentunya produk dan offernya ya. Jadi apapun bisnis yang teman-teman punya, teman-teman harus tetap menyiapkan produk terbaiknya itu apa. Dan untuk membuat produk terbaik kita nggak bahas ya di kelas ini. Silakan nanti tentukan sendiri produk terbaiknya seperti apa. Kemudian dan offeringnya seperti apa ya. Jadi bagaimana cara offering terbaik. Nah, kalau untuk offering nanti kita akan ada tahapannya di level 2 ya. Nah, kemudian dari produk dan offering yang kita siapkan juga ya traffic dan channel yang mau kita masuki. Jadi channel-channel apa saja yang kemudian cocok dengan produk kita. Setelah itu ya traffic channelnya mana yang mau kita masukin, kita mau ngarahkan kemana traffic itu tujuannya. Apakah ke landing page ataukah ke microsite ataukah langsung CTWA atau dia squeeze pack atau Google Form sederhana misalkan. Nah, itu semua adalah tahapan persiapan penting yang harus kita siapkan. Kemudian ada juga kita mengenal yang namanya buyer piramid. Jadi buyer piramid ini piramida terkait dengan calon pembeli kita. Jadi secara prinsip apapun produk yang kita miliki itu secara teori ya, itu ada 3% orang-orang yang siap membeli. Jadi secara teori apapun produk yang akan kita create, produk apapun yang kita miliki itu sudah ada 3% orang yang siap membeli. Kemudian 17% orang itu sudah terpapar informasi terkait produk kita. Gitu ya. 17%-nya orang-orang ini siap menerima informasi atau sudah teredukasi dengan produk kita. Kemudian 20%-nya itu adalah orang-orang yang baru sadar bahwa dia tuh punya masalah, tapi dia belum teredukasi dengan brand solution-nya atau dengan produk solution-nya. Nah, dan 60% lagi orang-orang yang dia tuh belum sadar bahwa dia tuh punya masalah atau dia tuh punya kebutuhan. Nah, ini adalah buyer piramid secara umum. Cara menghubungkannya gimana? Nah, cara menghubungkannya itu adalah step execute-nya, funnel-nya itu kita akan mengeksekusi ini dari atas ke bawah eksekusinya. Jadi kita mengeksekusi dari yang 3% dulu. Di setiap step ini, di setiap tahapan ini kita sudah siapin nih produk offernya, kita siapin traffic channelnya, kita siapin tujuan traffic ini nanti mau diarahkan kemana. Kemudian kita turun ke 17%, sama kita siapin lagi produk offer, traffic channel, dan tujuan trafficnya apa, dan seterusnya ya sampai ke tahapan yang paling bawah. Tapi step execute-nya kita akan mulai dari yang paling atas gitu ya. Kenapa? Kayak kita akan fokus sama orang-orang yang siap beli dulu nih. Ya, ada 3% orang yang siap beli. Contohnya misalkan ya. Nah, untuk setiap level funnel yang harus ditentukan itu adalah step execute-nya tadi ya. Pertama, misalkan di funnel yang 3% ini gitu ya, yang pertama nih yang 3%, apa nih produk dan offernya? Ya kan, traffic channelnya mau apa?
kemana digital marketing akan arahkan, tujuan trafficnya atau apa. Itu di setiap step tadi, itu kita sudah harus menentukan segitiga tadi, yang product offer, traffic channel, dan tujuan trafficnya apa. Kemudian kalau kita desainkan kurang lebih nanti jadinya kayak gini ya. Misalkan ya, untuk yang 3% produknya ini produk e-course misalkan, kita akan jualan kelas. Ini contoh aja ya. Traffic channelnya kita akan menggunakan Google Ads, CEO, FB Ads, email, WA marketing, dan seterusnya. Nah, ini contoh aja, nanti bisa dipilih salah satunya misalkan. Tujuan trafficnya kita arahkan dia ke produk katalog di website kita, atau bisa juga kita masukkan dia ke landing page misalkan. Itu buat yang 3%. Kemudian buat yang 17%, ini kita misalkan kita jual kelas, tapi kelasnya yang murah gitu ya. Kita jual kelas tapi kelas yang murah, atau bisa juga digunakan value ladder-nya di sini yang paling murah atau yang gratisan juga boleh, tergantung strateginya. Terus traffic-nya kita menggunakan apa, tujuannya mau diarahkan kemana. Di yang 20% dan 60% pun sama ya. Produknya ini kita bikin produk masing-masing di setiap step tahapan tadi. Misalkan buat yang 20% di sini saya nyontohinnya bikin video pembelajaran deh yang gratis ya. Di artikel gratis atau kita kasih PDF gratis buat orang yang kita anggap dia tuh tertarik dengan dunia agrobisnis misalkan. Nah, kita trafficnya menggunakan apa? Karena ini video pembelajaran gratis, bisa jadi traffic yang kita gunakan itu kita menggunakan YouTube. YouTube yang gratisan kita nggak booster. Atau misalkan kita booster pakai Google Ads, ataukah kita pakai CEO, atau pakai Meta Ads gitu ya, dan lain-lain. Website, tujuan traffic kemana? Ke website misalkan, ataukah ke marketplace misalkan. Nah, itu bisa kita pilih. Bisa juga nanti kalau kita fokus ke yang 60%, bisa juga pakai artikel, pakai konten ya, atau kita kasih ebook juga bisa, dan seterusnya. Jadi setiap tahapan intinya kita menyiapkan produknya, dan setiap tahapan kita siapkan trafficnya dan tujuan trafficnya mau kemana. Yang harus diingat adalah stack execute-nya, kita akan tetap juga fokus dari yang piramida paling ujung atau yang dari yang 3% ini. Gitu. Jadi fase implementasinya ya, yang kami sarankan misalkan, yang disarankan ya stack eksekusinya, implementasi yang pertama kita akan fokus kepada yang 3% dan yang 17%. Ini implementasi yang pertama. Kita analogikan sebagai mesin pencetak customer baru yang profitable. Mesin pencetak customer baru yang profitable. Implementasi keduanya baru kita sasar yang dua pasar ini. Ya, yang 17% kita sasar juga, yang 20% kita sasar juga. Ini untuk memaksimalkan profit bisnis. Jadi di tahapan, kalau sudah lewat dari tahapan pertama, barulah kemudian kita masuk ke implementasi yang kedua. Kalau kedua udah beres, kita mau otomasi, kita mau growth, kita mau scale up, bisa kemudian mundur sedikit demi sedikit ke yang implementasi nomor 3. Jadi begitu kurang lebih framework sederhana yang menurut kami, menurut saya ini cukup mudah untuk dieksekusi dan sangat masuk di akal untuk dieksekusi ya. Karena kita akan fokus kepada pasar yang memang mendatangkan omset terlebih dahulu buat bisnis kita agar bisnis kita bisa sustain ke depannya. Sekian untuk video kali ini, see you on next video.